Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Masjid artinya tempat sujud. Jadi masjid itu sujud, masajid artinya adalah masjid-masjid jamak. Setiap masjid adalah tempat orang-orang yang bersujud kepada Allah atau tempat orang berzikir kepada Allah dan sebagainya, selama masih dalam ruang lingkup ibadah, maka itu disebut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ila akhir ayat, sampai ayat terakhir, yaitu setiap muslim memang punya tanggung jawab besar terhadap masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan politik? Apakah berpolitik di masjid itu dibenarkan oleh agama? Ya, sudah pastilah ketika kita melihat dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu dilakukan di masjid. Hanya orang-orang yang tidak pernah sholat yang tidak mau meramaikan masjid itu. Dan hampir seluruh kegiatan-kegiatan muslim itu memang tidak bisa terhindarkan dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan komentar Islah Barawi? Nah, sebelum lebih lanjut membicarakan tentang masjid, mari kita simak perkataan Islah Barawi ini yang disampaikannya dalam sebuah majelis, ya. Yuk kita dengar bersama. Kendaraan-kendaraan politik, karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan. Kita kan manusia biasa. Nah, kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan, oh, masjid harus punya jihad politik. Ya, lihatlah sejarah lah, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah, ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu, Pak, masjid itu tempat caci maki. Ibu sekalian, dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu, dan tradisi ini terus dipakai. Itulah yang disampaikan oleh Islah Bahrawi sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan masjid, yang katanya pada waktu dulu masjid digunakan untuk saling caci maki memaki. Ada masjidnya Muawiyah, ada masjidnya Ali bin Abi Thalib. Nah, jika kita pahami
apa yang ada Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, jika kita pahami apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi, tidak benar ya. Masjid tidak digunakan untuk saling bunuh-membunuh. Memang kondisi ketika itu adalah kondisi perang, kondisi antar umat Islam mendapatkan ujian dari Allah yang cukup berat, yang tentu saja tidak bisa dengan mudah dilerai hanya dengan sekedar yaitu berdamai. Permasalahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ketika itu pun berakhir, dan tentu saja bukan masjid yang digunakan. Kita tidak pernah mendengar dalam khutbah-khutbah Ali bin Abi Thalib kalau Ali bin Abi Thalib mencaci maki Muawiyah dan sebagainya. Demikian juga kalau kita melihat tumpahan darah yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu sama-sama orang yang berdiri untuk membela kebenaran menurut Ali bin Abi Thalib dan kebenaran menurut Muawiyah, yang tentu saja banyak para sahabat terlibat sehingga terjadi perdamaian, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij. Ya, pembunuh Ali kita tahu siapa, Abdurrahman bin Muljam, yang pernah dibahas oleh Syahid Akil Sirat dengan sikap ngelantur pada waktu itu ya. Nah, tentu saja ini bukan landasan untuk tidak berpolitik. Mengapa ini menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan, membina umat? Kalau perlu, jika semuanya merasa baik, ya dipertemukanlah di masjid mereka itu kalau memang berani. Lah, sekarang kalau ada partai Islam berbicara Islam di masjid, menyerukan kepada jemaah masjid untuk mencari pemimpin yang benar, walaupun pada akhirnya kemudian tidak benar, itu lain lagi. Yang jelas, walaupun tidak ada pemilihan umum pun, sejak dahulu kala kita akan memberikan penjelasan di masjid-masjid tentang kepemimpinan, bahkan juga memberikan nasihat kepada pemimpin. Itu benar, sudah nggak salah. Cuma yang salah itu penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan. Kalau sekarang masjid dijadikan yaitu media menyampaikan pentingnya memilih pemimpin yang berakhlak baik, pemimpin yang islami sesuai dengan agamanya, karena mayoritas umat Islam adalah, mayoritas Indonesia adalah umat Islam, sudah tentu yang dihadapi oleh umat Islam itu adalah pemimpin yang Islam, kecuali bagi mereka yang tidak menginginkan orang Islam memimpin Islam, itu berbeda lain lagi. Dan menjelaskan berbagai macam kepentingan umat Islam untuk Islam, itu termasuk dakwah, penjelasan, bukan memprovokasi, ya, bukan memprovokasi umat Islam agar meninggalkan masjid. Itu penting sekali, membangun kebersamaan, membangun kesatuan antar sesama umat Islam yang dipecah-pecah. Justru kalau kita lihat dulu yang terjadi itu bukan masjid yang ada di Jakarta ya. Nah, dulu di PKB itu, PKB dengan P3, kalau tidak salah itu di pondok pesantren di situ Bondo ya, kalau tidak salah di pesantrennya Kiai As'ad Samsul Arifin, Allah yarham. Itu
pernah terjadi duel antara PKB dan P3 saling mengharamkan, itu kan mereka. Nah ini bukti ya, kalau di mereka ini juga takfiri luar biasa. Ini baru salah kalau saling mengharamkan, di mana yang pengikut P3 tidak boleh sholat di masjid masjid PKB, dan masjidnya PKB tidak boleh sholat di P3. ini terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah itu menarik banget ya, menarik banget karena terjadi di kalangan satu kelompok yang namanya kelompok Nahdlatul Ulama. Ya. Nah ini sebenarnya pukulan kepada Islam Barawi. Kalau Islam Barawi itu berpikir itu baru salah, itulah yang benar-benar digunakan hujat. Yang saya ketahui selama ini, para pemimpin Islam, ya pemimpin Islam yang saya kenal, sekelas Habib Rizik misalnya, ketika memberikan ceramah di masjid-masjid, kan tidak pernah mencaci maki, hanya menyampaikan pentingnya memilih pemimpin Islam. Para khotib-khotib juga menyuarakan pentingnya pemimpin Islam. Masa orang Islam mau dipimpin oleh orang yang tidak Islami? Kan lucu itu. Mayoritas Islam. Tetapi Bung Islah, lucunya kalian itu ketika berbicara tentang politik identitas, tidak boleh ceramah di masjid berkaitan dengan politik, tidak perlu kampanye di masjid. Lah kita lihatlah contoh yang diteladankan oleh orang yang melarang di masjid itu, seperti Ginanjar misalnya, mengiklankan diri melalui media adzan maghrib itu ya. Berkampanye, sudah mulai kampanye gitu. Jadi seolah-olah itu adalah iklan, dan momennya itu direkam, syutingnya ya jelas di saat tahun-tahun politik, di saat Ganjar ini dicalonkan sebagai presiden. Bukan di saat, bukan sejak dahulu kala, momennya itu pas dibuat ketika Ganjar ini jadi calon presiden. Kemudian dia iklan menggunakan agama sebagai salah simbol agama sebagai media berkampanye. Nah, itu simbol agama tuh, adzan itu kan simbol agama, simbol yang tentu saja harus dilakukan oleh setiap masjid, ya setiap masjid, setiap waktu sholat. Nah ini kenapa ya maksudnya dari kelompok-kelompok anti-Islam, politik identitas ini itu, di satu sisi berusaha membunuh karakter umat Islam yang menggaungkan politik Islam, di satu sisi mereka yang anti politik Islam, mereka yang anti identitas ini kan iya, jadi itu dirubah, identitas itu Islam gitu, itu aja gitu. Jadi kalau di Indonesia, kalau yang dimaksud identitas itu pasti Islam, dan ini sudah dikenal oleh seluruh tokoh politik secara umum. Tidak ada yang kemudian bahwa yang dimaksud identitas itu adalah agama lain, nggak ada, itu pasti Islam. Ini kebusukan mereka gitu. Bahkan yang terlibat ini orang-orang yang orang Islam sendiri yang rela menjual agamanya untuk kepentingan orang-orang di luar sana gitu. Jadi mereka ini menghantam Islam, orang Islam yang menghantam Islam, kemudian dijual kepada mereka yang membutuhkan. Jadi dijual, namanya itu menjual agama kepada mereka yang membutuhkan, ya, kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya menyerang tokoh-tokoh Islam agar tidak berpolitik Islam, menyerang tokoh-tokoh Islam agar tidak berkampanye di masjid. Tetapi di satu sisi untuk mengangkat salah seorang tokoh yang dijagokan seperti Ganjar itu, lalu
dijadikanlah iklan di media TV, yaitu di saat adzan itu. Jadi medianya yang dipakai adzan, lalu dia mempraktikkan sholat wudhunya dan sebagainya. Wow, luar biasa itu. Lalu ada penceramah, ada pengulas yang ngulas tuh dunia politik. Dia ngulas, oh kalau Ganjar enggak, bukan identitas itu, alah macam-macam lah pembelaannya ya. Siapa itu seperti Ghazali itu, aduh parah ini orang. Oh, yang jelas sekarang ini ketika maling diburu itu, maka akan berteriak maling ya. Jadi politisi-politisi maling akan berteriak maling ya. Seperti politisi koruptor itu berteriak korupsi. Lah sekarang politisi ormas ya, sekelas Islah Bahrawi ini politisi ormas. Kenapa saya katakan politisi ormas? Lah iya, coba kita perhatikan Islah Bahrawi kalau berbicara misalnya, oh lihat, yaitu NU pernah nggak ada indikasi melakukan terorisme, jadi diangkat-angkat, tujuannya mengangkat NU atau berlindung di balik NU gitu. Itu Islah Bahrawi yang kita perhatikan, seolah-olah ingin menggambarkan kalau ormas selain NU itu jelek gitu. Saya cuma pernah membaca buku tentang radikalis ya, yang ditulis oleh seorang Jepang ya, berkaitan dengan NU itu, dalam bahasa Inggris ya, saya lupa itu tulisannya. Dari sana kita bisa berpikir, seseorang akan menganggap makanannya jauh lebih enak daripada makanan orang lain. Itu dilakukan oleh setiap para pejuang ya. Pejuang kelompok asabiyah. Jadi kita anggap saja Islah Bahrawi itu kelompok asabiyah, orang yang fanatisme buta di kalangan Nahdien, yang secara ilmiah mengemas pendapat-pendapatnya sebagai pendapat yang ilmiah untuk membenarkan pendapatnya dan membenarkan kelompoknya, kemudian menyudutkan kelompok lainnya. Itu yang saya perhatikan dari Islah Bahrawi. Dari setiap kali penyampaiannya, maka akan mengunggulkan kelompoknya. Ini yang disebut asabiyah aslinya ini. Apa? Satu sisi berbicara Pancasila, satu sisi berbicara demokrasi, satu sisi berbicara merah putih, kebangsaan dan sebagainya. Ujung-ujungnya asabiyah. Artinya parameter keagamaan yang dia pakai itu adalah parameter kelompoknya. Nah, kalau sudah parameter kelompoknya itu sudah tidak bisa objektif seseorang itu terhadap kelompok lain. Ya, bagaimana bisa objektif dia berbicara kelompok lain kalau sudah memposisikan kelompoknya sebagai pemenang itu? Kalau memposisikan kelompoknya sebagai kebenaran, ya tidak akan ada kelompok lain yang benar, semuanya salah di matanya. Bisa seperti itu nantinya. Barangkali ini ya sekitar pembahasan Islah Bahrawi, yang tentu saja kalau dibahas sangat panjang. Cuman saya yang jelas, masjid itu tergantung, dan kita sejak dahulu kala di zamannya Masumi, masjid itu justru bisa menyatukan aspirasi umat Islam, tapi dirusak juga oleh orang-orang sebelah gitu ya. Jadi pada waktu itu kita lihat kemenangan Masumi melalui masjid itu, bersatunya umat Islam. Nah, sebenarnya ini yang sangat ditakuti kalau Islam bersatu, menurut saya itu. Ketika kembali ke masjid, contohnya lah, kembalinya PKB, kembalinya Anies itu, walaupun tidak
menamakan kelompok Muhammadiyah dan sebagainya, orang sudah pasti mengenal bahwa Anies mewakili Muhammadiyah, bahwa Muhaimin mewakili NU, walaupun itu menurut tokoh NU, menurut tokoh Muhammadiyah tidak berpolitik. Itu sudah pasti. Itu salah satu nilai, walaupun masyarakat Islam belum tentu bisa disatukan, karena memang sudah terlalu dalam luka yang dibuat oleh orang-orang yang anti-Islam, oleh umat Islam sendiri, oleh tokoh-tokoh Islam yang kalau dulu di zaman Nabi itu masuk kalimat ayat, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tuh, di mana kemunafikan orang-orang yang dia orang munafik itu bukan orang yang tidak kenal Allah. Jelas kok dalam rayuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Nah, itu kan begitu. Dia rayuannya indah. Ketika seorang munafik mendatangi Rasulullah, dia berkata, sungguh engkau adalah Rasul Allah, dan Allah tahu Muhammad bahwa engkau adalah Rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Lalu Al-Quran, firman Allah menegaskan, wallahu yashhadu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi sekarang ini banyak orang-orang fasik, orang munafik ya di dalam Islam. Nah, tentu diwaspadai caranya bicara luar biasa, berbicara agama. Boleh jadi yaitu berteduh di balik memahamkan akidah, boleh jadi berteduh di dalam memahamkan ibadah, boleh jadi berteduh di balik memahamkan muamalah dan sebagainya. Nah, itu jadi terlalu banyak kalau kita lihat. Dan boleh jadi orang munafik itu orang yang hebat, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis, bisa sekarang ini. Lah iya kok orang kafir di Amerika saja bisa hafal Quran dan hadis. Tentu saja orang munafik itu Christian parents ya, mahkota Kristen yang ada di Dubai kalau tidak salah, dia orang Kristen, orang misionaris yang sering kali berusaha memurtadkan tokoh-tokoh Islam ya. Tidak sedikit memang usahanya dilakukan tuh dalam rangka menarik tokoh-tokoh Islam ke kafir ya. Dilakukan oleh Prince Kristen itu, Christian Prince. Dia hafal Quran, dia dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Inggrisnya mengaduk-ngaduk Islam. Jadi orang yang seperti itu tidak perlulah. Kita lihat saja kalau ada orang Islam berbicara Islam tapi kemudian anti-Islam, itu munafik namanya. Dari saya Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.